underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, judi online ini sedang marak ya, mulai dari tingkat kalangan bawah hingga kalangan atas. Bahkan terbongkar PPATK mengungkap lebih dari 1.000 anggota DPR DPRD ternyata main judi online. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Judi online itu rasanya kalau di luar negeri itu dibebaskan loh. Ya, jadi tidak ada larangan-larangan ya kalau judi online itu ya. Karena kontrolnya susah kan. Sekarang kalau kita coba aja main internet atau kita lihat sosmed ya. Sewaktu-waktu keluar kalau you mau betting, ya artinya mau main judi ya. Judi online tadi. Bisa nebak ini, bisa nebak itu. Nanti uangmu dapat diganti 30 kali atau 90, 80 kali ya. Dengan setoran yang minimal ya. Punya uang sedikit pun boleh main judi online. Ya, ini terjadi. Apalagi kemarin dari laporan PPAT itu kan. Kalau anggota DPR aja ya melakukan itu juga. Ya. Jadi memang judi online itu kalau mau diberantas itu ya susah. Ya kemarin sempat dari Kementerian Kominfo mengatakan bahwa dia telah menutup link atau menutup situs judi online sebanyak berapa, 5.000 atau berapa. Ya itu ditutup sehari ya besok keluar lagi. Ya setelah dihilangin satu ya tumbuh 1.000. Ya. Karena begitu gampangnya membuka situs judi online lewat web. Ya, dan konon itu juragan-juragan dari judi online itu posisinya ada di Kamboja maupun Vietnam. Dan banyak orang Indonesia yang juga maksudnya warga negara Indonesia yang juga bekerja di judi-judi online ini. Nah, modelnya judi online itu kalau kita jadi member baru, artinya ikut judi pertama kali, itu biasanya diatur menang. Pasti menang ya. Nah, kalau pasangannya masih kecil gitu itu menang. Tapi begitu nafsu menjadi dipasang lebih besar, semua orang kan ingin dapat kaya lebih cepat kan. Nah ini dicoba sedikit-sedikit. Ya saya pasang 20.000, lah kok untung bisa untung 100.000. Ya dalam hitungan berapa menit tok itu. Ya terus pasang lagi, untung lagi. Pasang 100.000, untung lagi, ya kan? Untung terus pikir-pikir, wah ini memang berarti situs judi online-nya ini menguntungkan. Ya, tidak tahu kalau di belakang hari begitu dia pasang 5 juta atau 10 juta, tiba-tiba kalah, habis uangnya. Nah inilah yang dipermainkan oleh judi online, di mana kita tidak mengerti apakah judi online-nya itu betul-betul random atau betul-betul judi atau bisa dikendaliin oleh penyelenggara siapa yang menang siapa yang kalah. Kalau ini terjadi, kebanyakan ini yang terjadi karena semua yang main kalah. Ya, ini beda dengan judi yang dilakukan di kasino. Ya kalau di kasino transparan, kelihatan itu kalau main roulette ya angkanya kan 000 sampai 36. Terus ada warna merah, ada warna hitam kolomnya itu ya. Terus ada angka ganjil dan genep ada. Penjudi boleh memilih untuk putaran pertama ini angka yang keluar kecil atau besar. Ya. Dan kalau kita milih kecil atau besar, maka kemenangan you adalah kalau pasang 1 diganti 1 misalnya gitu. Ya, jadi kalau you pasang angka itu kan 36 kan. Kalau you pasang itu bisa menang, maka you dapat 36 kali apa yang you pasang. Nah ini kan fair ya. Jadi kalau judi yang resmi kasino itu fair. Tapi kalau judi online ini kita nggak ngerti yang menentukan menang kalahnya bagaimana. Ya jadi memang banyak orang menjadi tertipu. Ya penyelenggaranya ya menjadi kaya raya karena menipu. Ya bayangin kalau yang main itu bisa 1 juta orang,
Ini kan apalagi kemarin ada laporan dari DPR tuh ada 1.000 orang yang main. Bayangin. Nah, sekarang kalau orang-orang di DPR tuh juga main, apakah bisa mengeluarkan peraturan bahwa judi online itu dibasmi? Ya di depan bilang ya, tapi di dalam ya jangan dah. Aku juga ikut main kok. Misalnya begitu kan. Ya jadi jalan yang paling pintas itu udahlah ya. Kita sadar zaman itu sudah berubah. Ikutlah negara-negara lain, walaupun itu negara Islam, ya itu melegalkan judi, ya itu daripada uang itu dimakan sama penyelenggara judi online yang bebas pajak, kenapa tidak diselenggarakan secara resmi, di mana pemerintah dapat anggarannya. Ya dari pajak-pajaknya tuh gede sekali. Nah, contohnya Singapura. Singapura itu pinter ya. Sekarang dia punya tempat judi online ya di Marina Bay sana. Itu yang dibatasi, yang boleh main orang luar negeri. Ya. Nah, jadi kalau mau ke sana lihat paspornya Indonesia ya masuk. Kalau you nggak punya paspor luar negeri nggak boleh masuk. Ya begitu. Nah, Indonesia juga mau seperti itu boleh. Kalau you mau masuk kasino, lah siapa yang mau boleh masuk itu you tentuin. Ya agar supaya yang rugi itu bukan rakyat jelata yang mau main kan. Tapi yang pasti pemerintah dapat duit. Kita ingat dulu Jakarta waktu gubernurnya Bang Ali. Ya Bang Ali Sadikin ya. Bagi yang masih ingat, dia melegalkan judi menjadi boleh buka kasino. Ya terkenal sekali itu dulu di Jakarta ya. Terus dia memasang Huawei, ya bukan Huawei merek HP sekarang ya, tapi itu Huawei ya. Jadi nomor tuh digantung di atas, tiap malam yuk dibuka jam 12. Oh apa nomornya yang keluar? Itu seluruhnya gila. Dan apa hasilnya? Hasilnya bagi pemerintah DKI, Jalan Tamrin itu dulu kumuh sekali. Begitu ada kasino melegalkan ini, gubernur kita Ali Sadikin, Jalan Tamrin itu sekarang menjadi landmarknya Jakarta. Ya nggak cuma itu, rakyat-rakyatnya juga sejahtera semua. Ya walaupun waktu itu gubernur dikatakan sebagai gubernur maksiat gitu kan. Nah, tapi ya udahlah. Yang sekarang zamannya udah beda kok. Daripada gelap-gelapan. Kalau misalnya ada judi gelap di daerah tertentu, ternyata dia ada oknum-oknum yang backing, biasanya aparat pemerintah, ya kan sama saja uangnya masuk mereka. Kenapa nggak mau masuk pemerintah? Ya zaman sudah berubah, jadi saatnya lah sekarang judi itu harus dilegalkan saja, ya agar supaya betul-betul malah Indonesia itu bisa dapat income yang besar untuk mensejahterakan rakyat. Cerita kasarnya itu yang rusak biar rusak, ya kan? Tapi yang tidak rusak jangan jadi rusak karena miskin. Ya, jadi inilah teori yang sebetulnya harus mulai dipikirkan secara serius. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.